Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Cerpen Horor. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Supardi. Saat itu saya sedang kejar setoran, jadi harus narik angkot sampai malam hari. Saat sedang jalan cari-cari penumpang, dari kejauhan terlihat seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan. Mungkin aja dia mau naik angkot. Setelah semakin dekat, benar, dia melambaikan tangan pertanda kalau dia ingin naik angkot saya. Angkot saya berhentikan tepat di depan perempuan itu. Perempuan itu pun langsung masuk ke dalam angkot saya. Kebetulan itu adalah penumpang terakhir malam itu, karena saya rasa sudah cukup penuh setoran. "Mau kemana, Mbak?" tanya saya kepada perempuan itu. "Perumahan indah, Bang," kata perempuan itu. Saya pun langsung tancap gas dan lanjut jalan menuju perumahan indah. Kira-kira jaraknya sekitar 1 kilometer dari tempat perempuan itu naik. "Malam-malam gini habis dari mana, Mbak?" tanya saya pada perempuan itu, tapi tidak ada jawaban. Ya sudah, mending aku fokus aja nyetir agar cepat sampai tujuan. Singkat cerita, sampailah di perumahan yang dituju. "Udah sampai, Mbak." "Bang, sekalian antar sampai depan rumah bisa?" sahut perempuan itu. "Oh, bisa, Mbak. Siap." Saya pun jalankan lagi angkot dan masuk perumahan itu. Perumahan tersebut bisa dibilang kelas menengah ke bawah, jadi nggak ada pos security-nya. Saya masuk dan melihat di kanan kiri terlihat rumah berjejer dengan berbagai tipe, tapi suasana sangat sepi. Hanya lampu depan rumah yang menyala. Saat itu sekitar pukul 10 malam. "Rumahnya yang mana, Mbak?" tanyaku. "Lurus saja, Bang," jawab perempuan itu. "Kalau lurus, ntar nabrak dong, Mbak." Saya mencoba bercanda, tapi perempuan itu tetap hanya diam. Mungkin candaan saya garing. "Ini mentok pertigaan, Mbak. Belok kanan atau kiri?" tanyaku lagi. Gak ada sahutan. Saya pun menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya saya ketika melihat bangku-bangku di belakang tidak ada orang sama sekali. Kemana perempuan itu? Saya pun berbalik badan lagi ke depan. Lagi-lagi saya dibuat terkejut ketika melihat lampu angkot menyorot ke depan dan terlihat beberapa makam. Di situ saya takut bukan main, langsung putar balik angkot dan meninggalkan perumahan itu yang ternyata adalah sebuah makam. Sambil jalan keluar terdengar suara tawa khas kuntilanak. Saat refleks, saya melihat ke spion. Di situ saya melihat sosok kuntilanak sedang terbang mengikuti angkot saya. Keringat dingin keluar semua sampai akhirnya keluar dari pemakaman itu dan kuntilanak itu sudah gak ada lagi di belakang. Masih dengan perasaan takut dan gugup, saya setir angkot itu sampai akhirnya saya melihat ada warung kopi yang masih buka. Saya pun berhenti di situ dan beli air mineral. "Mas, air mineral satu, Mas," dengan nafas yang ngos-ngosan. "Nih, Bang." "Kenapa, Bang? Kok ngos-ngosan gitu?" tanya penjual itu. "Saya dikerjain setan, Bang. Bawa penumpang cewek. Awalnya masuk perumahan, tahu-taunya pemakaman." Saya menjelaskan dengan nafas yang masih ngos-ngosan. "Apa perempuan itu bilang perumahan indah?" tanya mas-mas pemilik warkop. "Hah, kok Mas tahu?" Aku terkejut. Dari mana dia tahu kalau perempuan itu menyebut perumahan indah? Udah 4 kali, Bang, kejadiannya. Kemarin-kemarin ojol juga ngalamin sama kayak abang gini. Dan mampir juga ke warung saya ini, Bang. Dan mereka cerita yang sama kayak abang, jelas pemilik warkop. "Hah? Serius, Mas?"
Usil bener dah tuh setan. Bangsul. Gak ada yang tahu apa maksud dan tujuan hantu perempuan itu selalu mengganggu para ojol ataupun angkot. Mungkin hingga sekarang sudah bertambah lagi korban keusilan hantu itu. Selesai istirahat, saya pun pulang ke rumah dan menyerahkan setoran esok hari saja.